Penggerak-penggerak di Proje Dakwah, kita juga bisa datang ke daerah-daerah, kemudian kita bisa membangun tim di sana, kemudian bisa juga kita berdampak beramal jariah di sana. Dan untuk Proje Dakwah, semoga terus begini menampung anak-anak muda hijrah. Untuk kita semuanya ini anak-anak muda yang masih butuh pengawalan, masih butuh tempat untuk belajar, untuk bertumbuh. Semoga Proje Dakwah terus menjadi tempat untuk para anak muda seperti kita ini untuk bertumbuh dan juga sekaligus memberi dampak yang banyak untuk orang lain. Jadi tidak sekedar berkegiatan, tapi semoga kita terus bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa Berita Kota Makassar, kembali di kanal YouTube BKM News dengan satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma di Ruang Rahma, mencari inspirasi dan prestasi. Pada hari ini pemirsa, saya menghadirkan perwakilan dari salah satu komunitas yang kemudian mengupload konten di salah satu fitur TikTok. Lalu kemudian kontennya ini membludak ya, banyak sekali penontonnya, yang banyak sekali juga komen-komennya saya lihat. Ini di Makassar jarang-jarang nih loh begini, kayak ya banyak macam-macam nih lah. Dan FYP ternyata pemirsa. Terkait dengan itu seperti apa, tentu kita akan bahas bersama dengan salah satu peserta dari komunitas tersebut. Sudah hadir Kak Hafiz. Assalamualaikum Kak. Selamat pagi, siang, atau sore kapanpun pemirsa Berita Kota Makassar nonton. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Masya Allah. Mungkin perkenalan diri dulu Kak, karena mungkin orang-orang itu tahu jika kalau Kak Hafiz ini dari Proje Dakwah pasti. Tapi sebagai apa Ki? Mungkin orang mana Ki? Orang-orang itu perlu tahu. Jadi silahkan makin perkenalan secara detail di sini Kak Hafiz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Effendi. Teman-teman biasa akrab di Proje Dakwah sapa Bang Hafiz. Diamanahkan di Proje Dakwah selaku bagian dari divisi dakwah. Kalau di kelas Quran sebagai penanggung jawab umum kelas Quran Proje Dakwah. Kemudian beberapa program yang lain juga termasuk kegiatan kajian pekanan. Termasuk kajian pekanan, termasuk pekanan. Yang tadi juga disebut di notis kajian apa, kelas Quran, kelas Quran gratis. Nah, itu yang kita upload di sosial media, Instagram sama TikTok. Sebelum kita ke situ, mungkin Kak Hafiz orang mana tadi? Orang Bone. Orang Bone. Jauh-jauh dari Bone. Berarti jauh-jauh dari Bone mengabdi di Proje Dakwah ini. Anda juga. Luar biasa anggotanya Proje Dakwah di. Karena ini program yang kemudian viral ini dinaungi oleh komunitas Project Dakwah. Kita mungkin harus tahu dulu Proje Dakwah itu apa Kak? Secara singkat mungkin boleh kita jelaskan. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya, sebenarnya itu Proje Dakwah apa? Jadi Proje Dakwah itu salah satu komunitas dakwah di Kota Makassar, yang dimana kita membina banyak anak muda untuk belajar di sini. Jadi bukan sekedar tempat untuk kita berkegiatan, tapi bagaimana kemudian anak muda itu bisa dapat potensi di sini, bisa mengasah skill, kemudian dapat banyak pengalaman melalui dakwah. Jadi kalau biasa orang kalau buat komunitas itu komunitas yang arahan mungkin kegiatannya kayak kegiatan umum, kayak sport atau event-event musik ataupun yang lainnya. Kalau kita memang di Proje Dakwah itu komunitas yang betul-betul fokus di dakwah. Dakwah sosial. Dakwah sosial ya. Ya, ini Proje Dakwah berdirinya kapan? Atau hadirnya ini Proje Dakwah komunitasnya kapan? Proje Dakwah itu berdiri 6 tahun, sudah 6 tahun. Tahun ya ini sudah menginjak 6 tahun sejak 2019. Sudah lama nih Kak? Ya, seumuran dengan kelas Quran Proje Dakwah. Kelas Quran juga kelas sudah Quran, hadir itu sebelum COVID. Jadi kelas Quran awal-awal berdiri Proje Dakwah itu memang sudah dibangun kelas Quran, tapi memang ada masa-masanya, kadang ada banyak peserta, kadang tidak. Dan sampai sekarang itu baru sekarang itu yang banyak orang lirik di media, karena teman-teman juga baru fokus untuk bagaimana supaya kita kembangkan ini kelas Quran. Makanya teman-teman buat konten terus diupload di TikTok dan juga Instagram, akhirnya naik dan banyak orang yang sudah kenal sekarang kelas Quran. Berarti sekarang peserta yang mendaftar lebih banyak lagi? Lebih banyak. Setiap hari itu selalu ada teman-teman yang mendaftar untuk ikut di kelas Quran. Nah, kalau Kak Hafiz sendiri sebagai panitia atau sebagai anggota dari komunitas Proje Dakwah itu kewalahan tidak untuk menerima anggota-anggota itu? Kalau dibilang kewalahan ya sudah tidak perlu ditanyakan sebenarnya Kak. Kalau itu normalnya sebenarnya kalau orang berkegiatan, apalagi dengan banyak peserta yang harus kita hadapi dengan tenaga pengajar yang terbatas, itu pasti kita kewalahan. Tapi di sisi lain kembali kita niat awal untuk kerja ini kegiatan program kelas Quran ya mau berdampak sama orang, dan memang ini murni
niat tak untuk betul-betul ikhlas Muki banyak kasih dampak kepada orang-orang. Jadi capek atau lelah itu ya tidak masalah sebenarnya, tapi yang penting tertutupi dengan semangatnya peserta. Jadi kadang hari ini kadang mengeluki udah capek gak kurasa urus kelas Quran ini, tapi di sisi lain setiap bertambah terus itu peserta datang kayak terpacu juga semangat untuk kayaknya harus lebih semangat ini, masa peserta lebih semangat daripada saya yang kasih dampak. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung dari setelah FYP ini satu konten kelas Quran gratis ini, berapa pendaftar yang sekarang lagi proses? Yang proses itu kemarin sebelum kegiatan itu yang konsisten sekitaran 7-10 orang Kak. Yang konsisten itu setiap pekan. Tapi memang kan kadang berganti-gantian, kadang hari ini datang, pekan depan berganti lagi orang yang datang. Tidak di rolling sebenarnya, maksudnya pesertanya itu kadang ada punya kesibukan yang lain, biasa tidak datang lagi dari pesertanya. Kemudian setelah FYP kemarin itu berjadi itu yang di grup yang list ini data singkatnya untuk daftar di kelas Quran, dan sekarang itu kemarin terakhir 30-an lebih yang hadir di kelas Quran. Jadi memang dampak dari FYP sosial media ternyata besar sekali Kak. Besar sekali ternyata impact-nya untuk orang-orang. Tapi Kak, kan pasti ada yang bertanya seperti ini. Oke, kelas Quran gratis, kita mau daftar itu, tapi pengajarnya siapa dulu? Ya. Kemudian kalau untuk itu terkadang kalau sebenarnya orang anak muda itu tuh Kak, kayak kalau mau belajar itu sebenarnya bukan dari siapa yang siapa pematerinya, tapi yang tanyakan dulu itu ada ndak tempatnya, ada tiap wadahnya. Jadi yang pertanyaan pertama itu yang ditanyakan orang-orang, apalagi untuk teman-teman anak muda yang pekerja yang mungkin masih awam sekali mau belajar, itu bukan dia tanyakan siapa gurunya, tapi ada ndak di mana tempatnya mau belajarin, saya mau belajar di mana tempatnya kira-kira ada yang bisa belajar untuk anak muda. Jadi setelah kita dapat tempatnya, baru setelah mereka datang, oh ternyata pengajarnya teman sebaya Ji. Jadi kalau misalnya kan kayak di TPI itu anak kecil yang belajar, terus gurunya itu kayak orang besar, orang dewasa. Kemudian juga kalau di Proji Dakwah teman-teman yang belajar dan yang mengajar itu sebaya. Jadi mereka lebih enak untuk kayak sharing komunikasinya untuk dapat itu suasana belajarnya itu lebih nyaman Ki. Jadi tidak terlalu kaku. Kalau misalnya kayak ustadz sekali yang mengajar itu kan biasa Kak, kalau kayak segan Ki untuk bertanya, misalnya ada yang tidak ditahu cara bacanya ini, kayak segan Ki untuk bertanya dan segan Ki untuk komunikasi, misalnya sharing masalah pribadi ataupun apapun itu merasa canggung. Jadi, tapi ini teman sebaya ini Kak Hafiz dari mana? Bermacam-macam Kak. Ada kalau sekarang itu pengajar utamanya alumni Stiba, pernah belajar juga di Madinah, ada Ustadz Usama, dan beliau juga merupakan salah satu korinya Amar TV. Jadi kori nasional sebenarnya. Jadi beliau pengajar utamanya di kelas Quran. Kemudian saya sebenarnya awalnya di sana jadi peserta Kak. Jadi peserta awalnya jadi karena mau belajar juga, bilang masih kurang kurasa, jadi mau belajar juga. Setelah itu masuk di sana, ternyata berjalan waktu diamanahkan juga untuk pegang ini, untuk bantu teman-teman belajar. Jadi ya sampai sekarang juga bantu teman-teman mengajar di sana, dan beberapa juga dari Mahat Albir. Jadi tahfiz Albir, teman-teman yang sering sama-sama dulu di tahfiz menghafal, kita undang untuk mengajar di sini. Dan beberapa juga sih anak-anak muda hijrah yang alumni kelas Quran Kak, alumni kelas Quran yang sudah dari dulu belajar di kelas Quran. Setelah itu ditarik kembali dan jadi pengajar. Yang awalnya jadi peserta yang tertatih abatasa, sekarang sudah bisa mengajar. Untuk mendedikasikan apa yang diajarkan kemarin. Ini kan banyak juga informasi Kak, yang bukan banyak informasi sih sebenarnya, kalau kita berpikir realistisnya itu di dunia era zaman sekarang, siapa sih yang mau mengadakan kelas-kelas gratis seperti itu, kayak apalagi belajar Quran begitu secara gratis. Bahkan saya saja kemarin ada beberapa temanku yang sempat ajak kayak ayo sama-sama mengajar, ada di fee-nya. Kan seperti itu bahasanya. Berarti ini TPA yang mau saya tempati, dia ceritanya open registrasi untuk kelas Qurannya. Nah, tapi ini kan Proji Dakwah beda sendiri. Dia justru bangun program yang kemudian sudah bangun berapa tahun lamanya, yang kemudian ini dilaksanakan dengan secara gratis. Itu bagaimana sebenarnya Kak aturannya itu? Coba kita ceritakan Ki. Ya, jadi kelas Quran ini mungkin bisa dibilang Kak satu-satunya mungkin, dan yang pertama di Kota Makassar.
yang adakan program kelas Quran yang Secara- dikhususkan memang untuk anak muda dan semuanya itu gratis, tidak ada yang berbayar, free untuk teman-teman yang mau belajar, bahkan Rp1.000 itu tidak ada yang dibayar, Tidak ada yang dibebankan. tidak ada yang sama dibebankan materi. ke masalah materi, karena memang tadi yang saya bilang di Proyek Dakwah itu tidak pure untuk mengurus dakwah dan memang konten-konten kebaikan. Iya, Jadi yang teman-teman yang datang di kelas Quran itu ada yang bertanya, Kak, berapa dibayar mau masuk di Proyek Dakwah untuk belajar kelas Quran? Lagi-lagi ini free, tidak ada yang dibayar. Kemudian kenapa bisa digratiskan? Karena salah satu juga problemanya terkadang orang terkendalanya untuk tidak belajar itu karena tidak ada uangnya. Kadang-kadang apalagi orang-orang teman-teman yang merantau mungkin di Kota Makassar, kemudian mau juga belajar, ya kadang mengalir belum lagi bayar kosnya, belum lagi makannya, transportasinya, terus mau lagi belajar Quran dan berbayar lagi, jadi pasti ada pertimbangannya Kak. Jadi untuk mengantisipasi semangatnya teman-teman yang awalnya bertumbuh semangat sekali belajar karena pembayaran itu akhirnya tidak jadi, akhirnya kita gratiskan sampai sekarang itu 6 tahun berjalan tidak pernah ada yang berbayar. Tidak pernah ada yang berbayar. Jadi dan bukan masih jalan terus menerus. Jadi yang perlu memang konsistennya, dan bukan cuman yang mengajar Kak, bukan cuman yang belajar yang gratis, tapi yang mengajar juga itu gratis. Jadi dua, yang belajar gratis dan yang mengajar itu tidak dibayar sama sekali. Tapi ya oke, saya tangkap dari situ. Tapi bagaimana terkait dengan impact-nya ke Proyek Dakwah sendiri? Apakah ada tantangan khusus terkait dengan adanya kelas Quran gratis ini untuk ke komunitasnya Kak Hafiz atau bagaimana? Kalau untuk tantangan sendiri sebenarnya untuk berjalankan ini program terus berjalan Kak, dari segi waktu sebenarnya untuk pengajar. Kayak kita sebagai pengajar itu kan di sisi lain selain dari kegiatan itu Proyek Dakwah itu ada agenda-agenda yang lain. Pasti. Jadi mau tidak mau harus sisihkan waktu untuk ini, untuk kegiatan-kegiatan kelas Quran termasuk. Makanya itu kenapa kita kadang terkendala di pengajar Kak, apalagi dengan sekarang ini yang FYP, kemudian tambah banyak peserta sedangkan pengajarnya itu mulai mikir kewalahan, apalagi malam itu kita maksimal itu 2 jam kalau malam. 2 jam belajar. Jadi kalau misalnya banyak peserta 40 peserta sedangkan pengajar itu 3, sedangkan yang belajar dari A batasa itu pasti membutuhkan banyak waktu Kak untuk untuk diajar, dituntun. Jadi lebih ke waktu sih sama memang kalau dari segi kendala juga itu fee-nya. Kalau secara umum itu kalau orang yang mau mengajar pasti yang hal normalnya orang pasti bertanya Kak, realistis pasti kalau ditawarkan untuk mengajar pasti dalam benak ini kerja Kak. Kerja Kak, jadi dan akan diambil waktu Queen, jadi harus Kak mungkin dibayar atau apa yang bisa dikasih Kak di situ. Dan itu teman-teman kadang itu kesulitan untuk dapat ajak orang teman-teman yang bisa mengajar untuk mengajar di sini, kendala karena itu tidak ada yang dibayar. Jadi kadang teman-teman mau enggak mengajar di Proyek Dakwah di kelas Quran, ada loh ini kelas Quran di Proyek Dakwah yang dimana banyak sekali anak muda yang mau belajar tapi kurang pengajarnya. Tapi pertanyaan pertama yang terkadang ditanyakan teman-teman yang mau mengajar, berapa dikasihkan sebagai fee-nya. Itu kan kita tidak salahkan juga orang Kak, karena memang ini realistis, orang butuh juga penghidupan. Tapi ternyata pemateri di sana nggak ada yang dibayar. Memang orang-orang yang besar hatinya untuk urus ini dakwah. Jadi apa mau dikatakan untuk pemateri-pemateri yang luar biasa? Jadi teman-teman yang sekarang ini mengajar di Proyek Dakwah, terima kasih banyak sudah meluangkan banyak waktu, tenaga, pikiran untuk mengurus ini program sampai sekarang sudah bisa banyak berdampak Kak. Jadi terima kasih banyak, semoga ini menjadi amal jariah kita bersama. Insyaallah. Insyaallah ya Pak. Iya, Kak Hafiz, ini kan biasanya ada orang-orang mungkin di luar sana kalau setelah menonton ini mungkin ada saja yang terketuk hatinya, saya juga mau Kak dia bagian dari mengajar itu yang secara sukarela itu tanpa mempertanyakan kerealistisannya, fee-nya dan sebagainya ya. Tapi bagaimana caranya Kak? Apakah saya hubungi langsung Proyek Dakwah atau bagaimana? Kalau misal saya mau juga dia ikut mengajar secara sukarela karena keren ini pasti ini komunitas, bagaimana caraku untuk masuk dari bagian pengajar rutin itu? Bisa kalau untuk masuknya jadi pengajar itu bisa teman-teman sebenarnya langsung hubungi saja admin ataupun bisa langsung saya kalau teman-teman berkenan nanti kita sharing di sosial media. Saya juga main Instagram, teman-teman bisa langsung mention di Instagram, kabari, atau teman-teman yang di Proyek Dakwah siapapun itu yang sudah terlibat di kelas Quran bilang mau mengajar, ya kita datang saja langsung di kegiatan. Setiap Rabu malam bisa teman-teman langsung datang di sana.
Jadi yang mudah sebenarnya kan tidak sulit untuk masuk di sini untuk kelas Quran. Apalagi teman-teman yang mau mengajar itu sana butuh, kita juga butuh juga untuk teman-teman belajar. Jadi yang mau belajar langsung saja datang di Rabu malam atau kontak teman-teman yang di Proyek Dakwah siapapun itu, bahkan biar bukan admin Kak, biar bukan adminnya ya. Untuk dibantu dijadwalkan. Ini tadi setiap kapan Kak ini jadwal pengajiannya? Rabu malam. Jadi belajar khusus untuk kelas Quran itu kan kita ada 2 Kak. Ada kelas Quran untuk, jadi jangan sampai teman-teman kan yang FPP kemarin itu kan kelas Quran untuk laki-laki saja. Jadi kita punya juga kelas Quran untuk akhwat. Jadi teman-teman yang mau belajar kelas Quran akhwat itu ada. Jadi untuk jadwal kelas Quran laki-laki hari Rabu malam setelah Isya, paling lama itu sampai jam 10 atau setengah 11 Kak. Kemudian untuk perempuannya itu setiap Ahad siang. Jadi setelah 2 kali seminggu, jadi 1 kali akhwat, 1 kali ikhwan. Jadi yang perempuan tetap jadi perempuan yang ngajar, laki-laki tetap laki-laki yang mengajar, jadi tidak dicampur. Tidak dicampur, disamakan dengan gendernya masing-masing. Dicampur sama gender. Jadi tinggal hubungi saja nih Proyek Dakwah Kak. Tinggal hubungi saya, bisa langsung di Instagramnya juga Proyek Dakwah bilang, ada yang bilang mau Kak mengajar atau misalnya mau Kak daftar kelas Quran, bisa langsung sama admin Proyek Dakwah di Instagram. Memang saking gencarnya ini Proyek Dakwah mempromosikan segala kegiatannya di sosial media. Bahkan ketika saya masuk Instagram Kak, saya saya tindis itu ikon pencarian, langsung muncul biasa ada lagi kajiannya Proyek Dakwah ini. Saya tindis, Proyek Dakwah. Nah, pasti ada orang penasaran Kak, siapa sih sebenarnya ini foundernya ini Proyek Dakwah? Ya mungkin. Tapi kurasa teman-teman yang sering datang kajian itu sudah tidak asing mungkin siapa beliau. Jadi foundernya Proyek Dakwah itu di balik berdirinya ini 6 tahun Proyek Dakwah dengan segala program-programnya yang dilaksanakan sampai banyak anak muda yang datang belajar itu, foundernya adalah Ustadz Akram Ibnu Umar. Jadi Ustadz Akram, teman-teman sapa itu biasa Kak Akram, atau teman-teman juga biasa panggil Ustadz Akram. Jadi beliau yang arahkan teman-teman semuanya ini yang supaya teman-teman bisa bergerak. Kita sama-sama buat program di Proyek Dakwah, termasuk ini kelas Quran berjalan 6 tahun. Beliau yang semuanya yang handle dari awal. Jadi 6 tahun berdiri Proyek Dakwah itu semuanya di tangannya Ustadz Akram. Jadi luar biasa. Jadi memang beliau selalu nasihatkan juga sama teman-teman, bilang sebenarnya bukan kita yang bukan kelas Quran yang butuh kita, tapi kita yang butuh kelas Quran. Karena kenapa? Karena mau tidak mau kita mau masuk surga, masa nggak bisa ngaji? Malu dong Kak. Mau masuk surga ketemu Rasulullah, tapi nggak bisa ngaji. Apa mau diperlihatkan sama Allah sama Rasulullah? Jadi kita sebenarnya mau tidak mau ya, datang atau tidak ada ruginya untuk kelas Quran. Yang rugi itu kita sendiri. Kenapa tidak datang ke belajar? Padahal sudah disiapkan memang ada secara gratis loh ini. Jadi memang Ustadz Akram itu dari segi Kak, bukan cuma kita diberikan kesempatan untuk bertumbuh di sini di Proyek Dakwah, mengasah skill, mendapatkan pengalaman, tapi relasi juga kemudian kita selalu dibina juga. Jadi selain kita bergerak, kita juga selalu dikasih nasihat-nasihat supaya kita ndak down urus kini. Karena pasti ada masanya itu Kak, ada masanya itu untuk setiap orang yang terlibat sebagai sukarelawan itu pasti ada masa-masanya kita down atau ada capek, pasti ada lagi, karena bilang apa yang didapat sebenarnya di sini manusiawi. Jadi Masya Allah, terima kasih Ustadz Akram yang sudah memberikan wadah kepada kita ini para anak-anak muda yang mau belajar. Jadi anak-anak muda sekarang Kak, banyak anak muda yang haus untuk belajar kayak hijrah, tapi lingkungannya tidak mendukung. Betul. Dan hal yang paling berpengaruh lingkungan. Jadi kenapa ini Proyek Dakwah? Jadi kayak saya selalu bahasakan itu kayak Proyek Dakwah. Teman-teman juga selalu bilang Proyek Dakwah itu adalah rumah dan keluarga untuk semua teman-teman yang mau berbenah. Betul sekali. Jadi siapapun kita tidak batasi Bang. Jadi tambahan informasi juga Kak, di kelas Quran itu semuanya itu golongan ada semua di sana. Jadi bukan sekedar mahasiswa pekerja, tapi dari mahasiswa sampai dosennya itu kita ajar di kelas Quran. Jadi kita di sana punya ada peserta kelas Qurannya itu Kak, mungkin orang-orang banyak yang tidak tahu ini. Jadi mungkin yang di kelas Quran itu cuman mahasiswa saja atau anak muda yang tidak ada kegiatannya atau apa, Gen Z. Tapi di sisi lain itu kalau kita masuk ikut belajar, ada mahasiswa, ada dosen, ada kayak manajer kantor gitu, pekerja kantoran, ada juga memang yang kayak SMA.
Oh. Jadi semuanya kita tampung di sana. Jadi tidak pilih bilang, kecuali kalau memang yang anak-anak SDK misalnya itu kita tidak terima kalau di Projedawa. Beda. Pengajarnya. Kan kalau TPI itu lain lagi anunya Kak. Maksudnya hilang ciri khasnya kelas Quran kalau misalnya kita gabung ke anak-anak sama anak muda. Betul. Nanti Nggak optimal Ki. Yes. Dan dari segi anu juga nanti makin tinggi rasa gengsinya anak muda bilang masa sama ke anak kecil belajar. Betul. Oh, jadi tidak hanya anak muda tapi juga bahkan pekerja. Ada semua. Jadi banyak sekali, Masya Allah. Oh, jadi yang jadi pembedanya ini adalah jenis gendernya. Jadi kayak jenis kelaminnya, kalau ihwan, ahwat, begitu jadi pembedanya. Oh, oke, di Projedawa. Jadi harusnya ini kalau orang-orang di Kota Makassar khususnya itu tidak perlu lagi ragu dengan wadah yang disediakan betul, Kak. ini. Apalagi orang-orang yang betul-betul punya rasa besar untuk belajar, punya rasa inisiatif untuk mengembangkan skillnya dan sebagainya. Ada nih wadah disiapkan, tapi karena kurang tahu mereka juga prosedurnya juga seperti apa, makanya di sini dibahas. Iya, betul. Jadi di kelas Quran juga itu kan biasa orang bertanya Kak, kalau kayak termasuk di Instagram itu banyak sekali teman-teman yang bertanya. Apa bilang di kelas Quran bisa enggak sih kalau misalnya kita belajar di situ kemudian mulai dari awal. Saya enggak tahu kayak ini huruf. Jangankan untuk mengaji, untuk kenal saja huruf hijaiyah itu belum Kak. Jadi bilang itu terkadang pertanyaannya banyak sekali teman-teman tanyakan ini, bilang boleh enggak sih untuk pemula belajar di sana? Jadi siapapun itu mau belajar Kak, siapapun yang mau belajar, justru sebenarnya tujuannya daripada kelas Quran ini supaya teman-teman yang belum bisa belajar, belum bisa ngaji itu bisa ngaji. Jadi memang sebenarnya bukan untuk teman-teman yang sudah punya basic ngaji terus itu memperlancar dan memperbaiki di situ, tapi memang sebenarnya kita lebih khususkan sebenarnya untuk teman-teman yang baru mau belajar, yang sama sekali tidak tahu Kak. Jadi banyak termasuk ini yang salah satu peserta kelas Quran kita, Bang Hirawan namanya, itu dia kemarin 1 tahun lalu Kak, dia datang di Projedawa itu masih tertarik sekali, Batasa itu masih tertarik sekali. Kemudian datang di kelas Quran, bilang, Bang bisa enggak saya belajar? Dia japri pribadi bilang mau Kak belajar, saya ini mahasiswa ini. Kemudian akhirnya dia konsisten belajar dan 1 tahun ikut program di Projedawa Kak, di kelas Quran di Projedawa, sampai sekarang sudah mantap membaca Al-Qurannya. Yang awalnya datang itu Batasa, dan sekarang itu bacaan Al-Quran itu bahkan di Ramadan sudah bisa mikhatam Al-Quran, dan mulai juga menghafal di juz 30 sekarang. Mungkin next episode ini kita undang juga peserta-pesertanya. Harus sih sebenarnya. Jadi kita tahu juga testimoninya seperti apa sih. Jangan sampai kan orang-orang biasanya berpikir begini, ya wajar juga kita berpikir begini, kelas Quran gratis kita lingkarin nih gratis, tapi nggak tahu dia optimal jatuh tidak, ini efektif jatuh tidak, apakah ada betulan yang tersimpan atau tidak, ini kan itu yang perlu dipertanyakan juga. Tapi ternyata banyak pesertanya yang sudah dapatkan nih dampaknya dari kelas Quran gratis ini. Oke, ada ajakan untuk pemirsa Berita Kota Makassar? Teruntuk ini untuk teman-teman yang saat ini belum menemukan wadah untuk belajar Al-Quran, terkhususnya di Kota Makassar. Semoga kelas Quran ini Projedawa bisa menjadi wadah untuk teman-teman. Jadi setelah ini teman-teman sudah tahu, bilang kalau mau Kak belajar Al-Quran di mana Kak pergi. Jadi teman-teman sudah tahu, bilang kalau anak muda mau belajar Al-Quran di Makassar sudah ada tempatnya di kelas Quran Projedawa. Jadi untuk teman-teman yang ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda ada. Jadi kelas Quran, ada kelas Quran untuk laki-laki, perempuan, dan untuk ibu-ibu kita juga membina di Kampung Aditarin Duafa Kak. Jadi di belakangnya Projedawa itu ada Kampung Kumuh, tempatnya para duafa di sana, kita membina di sana. Ada juga untuk bapak-bapak di sana. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semuanya ada. Jadi teman-teman nggak usah lagi pusing mau belajar di mana untuk kelas Quran, belajar ngaji, bahkan dari Batasa dari nol itu nggak masalah. Kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh di Projedawa, karena di sini kita semuanya di Projedawa itu nggak ada ustad. Semuanya itu kayak istilahnya kita ini pendosa semua. Jadi semuanya anak muda yang baru hijrah Kak, baru belajar Al-Quran. Jadi teman-teman nggak usah malu, nggak usah gengsi untuk belajar Al-Quran, karena memang ini kebutuhan tak untuk masuk di surga, itu kebutuhan tak untuk belajar Al-Quran. Betul sekali ya, sebuah prinsip dari komunitas Projedawa pasti ya Kak. Saya lupa tadi Kak pertanyaan terkait dengan tempat belajar kelas Quran ini di mana? Oh ya, jadi kelas Quran Projedawa itu diadakan di Mufid Cafe. Mufid Cafe. Di mana itu? Di Jalan Waduk Antang Kak, tempatnya Ustaz Farrozi Ansor. Jadi kalau teman-teman lewat di Waduk, ada sebelah kanan itu, kalau sebelah kiri, kalau dari Todopuli itu sebelah kiri.
ada kedainya di situ, kedainya Satwa Rozi, sekaligus markas dakwahnya Proje Dakwah. Jadi salah satu juga keunikannya kelas Quran ini Kak. Jadi biasa itu teman-teman kalau belajar ngaji itu kan biasa pandangannya tuh, oh kayaknya kalau belajar ngaji nih duduk di masjid, ada gurunya pakai jubah, pakai songkok, rapi, mengantuk pasti ini. Jadi salah satu caranya ini supaya kita bangun ini kelas Quran, salah satunya kita adakan di kedai. Jadi suasana yang berbeda. Jadi kemarin kendalanya itu teman-teman juga untuk belajar, kenapa kurang kayak orang mau belajar. Kalau dipikirkan ternyata coba deh kita di mana tempat ngumpulnya sekarang anak muda itu, di kedai-kedai, di warkop-warkop, di kafe-kafe. Jadi bagaimana kemudian kita buat program ini kelas Quran supaya menarik di mata anak muda. Jadi tidak terasa kaku, dirasa Kak. Jadi kalau belajar kayak ya kita di sana belajar ngaji, menikmati sambil ngopi juga, sambil cerita. Jadi istilahnya kayak ngopi sambil sesantai itu. Jadi ngopi sambil ngaji istilahnya teman-teman. Jadi kalau mau aja teman-teman tak kadang bilang ayo deh nongkrong ngopi. Daripada nongkrong saja jadi ayo deh ngopi sambil ngaji. Kayak lucu juga ngopi sambil ngaji. Jadi itu salah satu juga nilai uniknya kelas Quran karena kita adakan di kedai kopi. Jadi ada kemarin juga sempat juga kita jalankan itu ngaji subuh Kak. Karena di kelas Quran itu sebenarnya kan dengan banyaknya peserta itu teman-teman merasa kayak tidak puas kayak bilang bisa enggak sih kalau kita tambah waktu untuk belajar kan. Kalau satu kali sepekan ini kurang, kalau datang lagi pekan berikutnya biasa dilupa mati apa yang dipelajari hari ini, jaraknya jauh Kak. Jadi bilang agak susah juga sebenarnya karena kita pengajarnya juga ini terbatas waktu Kak. Jadi saya bilang teman-teman kebetulan itu di kelas Quran Kak ada F&B general manager yang teman di Makassar yang punya rumah, sekaligus ada juga kedai kopinya di rumahnya. Jadi dibilang, bang bagaimana kalau ngejar privat Kak sama kita datang ke rumahku atau saya datang bilang oke. Setelah itu hari pertama saya datang di anunya, kita pertama privat. Setelah itu ternyata diposting di story di Instagram, di WA, ternyata banyak yang komen bilang, bang kapan acaranya, kenapa tidak diumumkan, apalagi dipublish begitu, kenapa tidak diajak sama teman-teman yang lain. Bilang Kak kayaknya tidak bisa mimpi privat ini kalau begini, jadi harus diajak teman-teman Kak. Jadi dari situ di kedai itu akhirnya kita bangun kembali program lanjutan ini kelas Quran. Jadi setelah teman-teman belajar di malamnya, kita juga punya ngopi subuh. Kita namakan itu Kak ngopi subuh. Jadi sudah subuh itu kita sudah berangkat jalan ke sana, terus kita lanjut belajar ngaji di situ di kedai. Jadi alhamdulillah kemarin sebelum Ramadan itu masih berjalan, tapi sekarang karena kesibukan juga waktu dekat ini sudah kembali berjalan. Jadi kita itu kumpul-kumpul di sana sudah subuh itu sudah jalan bareng ini ke sana. Akan diagendakan lagi nih. Akan diagendakan lagi insya Allah. Jadi selain ngaji malam, kita juga ngopi subuh. Tapi ini berlaku untuk Ikhwan gitu. Ikhwan juga kali ini karena agak berat, agak ribet kalau Ahwat. Oke, luar biasa. Dia memang ini program terbesar mungkin, program prioritas mungkin ini di. Bisa dibilang Kak yang masanya itu di program pekanan perjalanan itu kelas Quran. Kelas Quran nih. Nah, ini yang paling sering diagendakan. Sebenarnya saya pekan Kak, cuman kan yang paling banyak orang untuk tertarik datang itu di kelas Quran. Apalagi yang gratis. Gratis itu semuanya orang itu. Siapa yang tidak mau kalau gratis? Iya betul. Toh kita juga seperti itu. Tapi terakhir mungkin Kak Hafiz, apa harapannya untuk Proje Dakwah ke depannya atau mungkin kelas Quran atau apapun itu, silakan. Oke, jadi tentu banyak sekali harapannya untuk Proje Dakwah ke depan, termasuk untuk teman-teman yang mungkin di luar kota Makassar yang kadang bertanya, Kak, kapan diadakan kelas Quran juga di Maros? Kapan diadakan juga di Bulukumba, di Palopo, di Boni atau di mana saja itu? Ya kita doakan saja teman-teman. Semoga kita penggerak-penggerak di Proje Dakwah kita juga bisa datang ke daerah-daerah, kemudian kita bisa membangun tim di sana, kemudian bisa juga kita berdampak beramal jariah di sana. Dan untuk Proje Dakwah semoga terus begini menampung anak-anak muda hijrah untuk kita semuanya ini, anak-anak muda yang masih butuh pengawalan, masih butuh tempat untuk belajar, untuk bertumbuh. Semoga Proje Dakwah terus menjadi tempat untuk para anak muda seperti kita ini untuk bertumbuh dan juga sekaligus memberi dampak yang banyak untuk orang lain. Jadi tidak sekedar berkegiatan, tapi semoga kita terus bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Terima kasih juga Kak. Hadir di podcast Berita Kota Makassar, sudah menginformasikan ya. Jadi memang kita ini butuh informasi terkait dengan kelas-kelas seperti ini ya. Dan saya rasa saya juga punya harapan tentunya setelah dari kita podcast ini berbincang terkait dengan informasi-informasi seperti ini,
banyak yang kemudian terketuk hatinya, yang kemudian terbuka pikirannya agar melihat bahwa ini Proyek Dakwah kita punya program yang luar biasa dan itu gratis ya. Terima kasih sekali lagi Terima kasih juga, Kak, sudah menyempatkan waktunya hadir di podcast kami. Dan untuk pemirsa Berita Kota Makassar, kisah inspirasi dan prestasi lainnya tentunya ada di Ruang Rahma di kanal YouTube BKM News dengan satu informasi 4 media, bisa dibaca, didengar, juga bisa ditonton. Bersama saya Rahma juga dengan Kak Hafiz selaku perwakilan dari komunitas Proyek Dakwah. Kita pamit hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.